Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Sira Amanda Putri dengan NIM 2204313. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan prodi akuntansi dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan Ibu dosen Dewi Febriani SE MSI. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi ketenagakerjaan. Pertama, yaitu perlindungan pekerja. 1. Perlindungan pekerja dewasa ini. 3 masalah besar bidang ketenagakerjaan saat ini antara lain. 1. Masalah pengangguran. Kedua, masalah produktivitas dan sumber daya manusia Indonesia. Ketiga, masalah kepastian hukum dan penegakan hukum atau law enforcement bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, yang kedua, pengertian. Perlindungan pekerja atau Arbeitsschutz adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Selanjutnya, tentang macam-macam dari perlindungan pekerja. Imam Supomo membagi perlindungan buruh ini menjadi 3 macam, yaitu 1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup. Kedua, perlindungan sosial, yaitu perlindungannya berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Ketiga, perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan. Selanjutnya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. 1. Sejarah perkembangan. Sejarah perkembangan pada zaman Hindia Belanda. Di Indonesia, sejarah perkembangan undang-undang tentang pekerja atau buruh dimulai pada tahun 1887 ketika pemerintah Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonasi tentang pengerahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda. Kedua, pada zaman kemerdekaan. Sejak zaman kemerdekaan, pengaturan mengenai ketenagakerjaan dimulai pada tahun 1949 ketika pemerintah pertama kali mengeluarkan ordonasi tahun 1949 tentang pembatasan kerja pada anak. Selanjutnya tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan antara lain. Pertama, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Lalu tentang Sistem Peradilan Hubungan Industrial atau PHI. 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. A. Jenis penyelesaian. Dalam UU PPHI diatur jenis-jenis perselisihan, yaitu 1. Perselisihan hak, kedua perselisihan kepentingan, ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir perselisihan antar serikat pekerja atau serikat. Selanjutnya tentang pihak-pihak yang bersedia. Di dalam UU PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Lalu ada prosedur penyelesaian. 1. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. 2. Penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial, penyelesaian pengadilan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Ketiga,
Alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan. Misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan dan dapat pula pembuktian dari segi prosedur yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartite dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Selanjutnya, yang keempat, putusan sela. Dalam UU PHI dikenal adanya putusan sela putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut dapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Kelima, sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam UU PHPAI ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, panitera muda, konsilator, dan arbiter yang telah lalai terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta. Dan yang terakhir adalah organisasi pekerja atau buruh. Pertama ada organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha, kedua UU Serikat Pekerja atau Buruh, ketiga strategi pemasaran. Nah, sekian dari materi tentang ketenagakerjaan. Terima kasih, dan jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.